Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Pada renungan kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang apa sih sesungguhnya arti Natal itu dan apa tujuan dari Natal ya yang kita alami atau yang kita rayakan sekarang pada musim-musim ini. Nah, saudaraku, Natal itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu natus, yang artinya to be born atau dilahirkan. Kemudian Natal, arti kata Natal itu sendiri di Indonesia pada tahun 1400-an diperkenalkan oleh Vasco da Gama ya, dan kemudian dengan bahasa Portugis yaitu Natal, kemudian itu berarti anniversary of the birth of Jesus Christ. Jadi perayaan tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian kita sering mengalami kata Natal dalam istilah-istilah kedokteran, yaitu yang berarti kelahiran. Di dunia kampus kita juga dengar ada Dies Natalis. Dies Natalis itu artinya hari kelahiran atau hari didirikannya ya suatu kampus atau satu universitas. Jadi itu secara umum yang dimaksudkan dengan Natal yang sering kita dengar dan sering kita alami. Jadi Natal itu apa? Natal adalah satu perayaan tentang kelahiran, dan lebih spesifik lagi Natal itu adalah kelahiran tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa artinya sesungguhnya arti Natal itu dan apa tujuannya secara jelas disampaikan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Pada renungan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa Matius memulai Injilnya atau Injil Matius itu dimulai dengan silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus ya, the genealogy of Jesus Christ dari ayat 1 sampai ayat 17. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah raja. Yesus datang ke dunia ini sebagai anak Maria dari keturunan Raja Daud dan keturunan Abraham dan keturunan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, apabila kita membaca hanya sampai di situ, maka seolah-olah kita berpikir bahwa itu adalah Natal. Natal adalah kelahiran raja-raja yang berasal dari keturunan Daud. Namun demikian, arti Natal sesungguhnya atau arti Natal yang lain yang lebih tepat bagi kita yang kita akan lihat bukan secara keturunan genealogi, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai seterusnya ya, Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat arti Natal itu, dan arti Natal, apa sesungguhnya arti Natal itu tercatat secara eksplisit di dalam ayatnya yang ke-18. Jadi Matius pasal 1 ayat ke-18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi itu kalimat pembuka dari Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kemudian dijelaskan bagaimana Yusuf dan Maria bergumul ya untuk mengambil keputusan, dan pada akhirnya Yesus dilahirkan. Jadi kalau kita baca dari perikop ini ya, Matius 1:18 sampai 25 itu menekankan bahwa proses tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kalau ditanyakan apa itu sebetulnya Natal, seperti tadi yang dipopulerkan di Indonesia dan itu berasal dari Portugis, kemudian dipopulerkan di Indonesia dengan kata Natal atau secara umum disebut dengan Christmas. Jadi Natal itu apa? Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam uraian sebelumnya, yaitu di pasal 1 ayat 16, ditekankan bahwa kelahiran Yesus itu berbeda dengan anak laki-laki lainnya atau anak laki-laki atau anak Yahudi lainnya ya, orang-orang Yahudi lainnya. Mengapa? Karena di dalam ayat-ayat ini ya, dari 41 generasi yang kita baca pada ayat 1 sampai ayat 17, Matius 1 ayat 17, dikatakan bahwa seorang ayah dia memperanakan anaknya ya. Jadi sebagai contoh di sini dikatakan bahwa
Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan seterusnya. Jadi dari orang tua dia memperanakan generasi berikutnya. Namun demikian itu berbeda dengan apa yang terjadi dengan Yusuf, ya, Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, di dalam ayat ke-16 dikatakan begini, Yakub memperanakan Yusuf, kemudian dikatakan suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi apa penekanan ayat ini? Ya, saudaraku, ingin mengatakan bahwa Yusuf tidak memperanakan Yesus. Tetapi sebelumnya semua anak-anak Yahudi, orang-orang Yahudi itu memperanakan. Tetapi khusus untuk Yusuf, Yusuf tidak memperanakan Yesus. Tetapi Maria melahirkan Yesus. Jadi Yesus dilahirkan dari seorang ibu insani, tetapi tanpa melibatkan ayah insani. Ini sangat penting bagi kita sehingga kita tahu bahwa Yesus memang anak Maria, ya, anak Yusuf, anak Maria, anak perkawinan Yusuf dan Maria, dan tetapi dia bukan diperanakan oleh Yusuf, tapi dilahirkan oleh Maria. Bapak Ibu, di dalam ayat 18 ya, yang kita baca tadi, saya ingin bacakan ayat itu kepada kita. Ayat 18 mengatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Kemudian ayat 20 menyatakan seperti ini. Ayat 20 mengatakan, tetapi ketika ia ini adalah Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, maksud apa? Dia ingin diam-diam menceraikan Maria. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, ini yang membedakan antara kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan kelahiran anak Yahudi lainnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang ada di dalam kandungan Maria, yaitu bayi Yesus, itu adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 30 dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah satu kasih karunia Allah. Jadi ketika malaikat datang bertemu dengan Maria dan malaikat menyampaikan bahwa salam engkau yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian malaikat itu meyakinkan Maria bahwa Maria melahirkan Kristus Yesus karena dia beroleh kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, apa itu Natal? Natal itu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang diwujudkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Rencana dan tindakan Allah untuk menyelamatkan dunia ini, lebih tepatnya menyelamatkan manusia melalui kasih karunia kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Allah tidak hanya merencanakan dan berjanji melalui membuat nabi-nabi, khususnya Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Tidak hanya Allah berjanji, Allah merencanakan dan Allah berjanji, tapi Allah bertindak dan berkarya melalui kasih karunia kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian apa itu Natal? Natal adalah bukan suatu peristiwa yang kebetulan, tetapi suatu rancangan Tuhan. Satu desain Allah, satu rancangan Allah yang telah dilakukan bahkan 700 sampai 800 tahun sebelumnya. Itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus, nabi-nabi, Nabi Yesaya dan Nabi Mika telah menubuatkan itu. Dan itu diwujudkan melalui hierarki atau turun-temurun, ya, melalui generasi dari generasi diwujudkan itu, dirancang itu, diwujudkan itu, dan betul-betul diwujudkan atau terjadi pada Yusuf dan Maria. Melalui Yusuf dan Maria dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan, diwujudkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Bunda Maria. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Jadi yang paling penting kita harus pahami bahwa Natal itu bukan sesuatu kejadian yang secara acak atau sesuatu kejadian yang secara kebetulan. Tetapi sesuatu yang dirancang, bukan dirancang seketika tapi dirancang oleh Allah jauh hari sebelumnya. Jadi ini sangat penting, bukan sesuatu coincidence, bukan sesuatu peristiwa yang terjadi begitu saja, tapi suatu peristiwa yang telah dirancang oleh Allah kepada manusia atau kepada dunia ini. Bapak Ibu, saya membaca satu buku dalam minggu terakhir ini yang berjudul Beyond Coincidence. Dan Beyond Coincidence ini ditulis oleh seorang ahli yang bernama Martin Plimer. Nah, dikatakan di dalam buku itu bahwa pada tahun 1990 diadakan satu survei di Amerika Serikat. Dan ternyata survei itu mengatakan bahwa banyak orang percaya pada kebetulan, ya, teori kebetulan, ya. Jadi apa yang disebut dengan coincidence theory atau teori kebetulan. Dan orang begitu percaya kepada kebetulan. Dan apabila itu dikaitkan, jadi survei tersebut dikaitkan apabila pertanyaannya dikaitkan dengan agama, ya, atau dengan kepercayaan seseorang, maka orang-orang percaya kepada banyak orang percaya kepada apa yang disebut dengan extraordinary coincidence. Jadi coincidence yang luar biasa. Dan di dalam buku itu Bapak Ibu saudara-saudaraku diceritakan dan membuktikan dan mencoba membuktikan ada bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini ya terjadi karena kebetulan. Dan kemudian dikaitkan bahwa kebetulan itu, theory of coincidence itu berkaitan dengan theory of probability atau teori peluang. Dan karena kita menghitung secara matematika, maka kita mengatakan bahwa banyak hal yang terjadi ini karena peluang, lalu kemudian atau karena kebetulan, dan kemudian itulah yang dicoba dikaitkan, dan kemudian keluarlah bahwa begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini terjadi secara kebetulan atau terjadi secara acak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, namun demikian ada seorang lain ya bernama Michael Barkun, seorang profesor dalam ilmu politik ya. Michael Barkun dia mengatakan bahwa alam semesta berjalan karena rancangan atau desain. Bahwa alam semesta ini terjadi karena rancangan, dan itu memang Alkitab menyatakan itu, bahwa Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Dan tidak hanya menciptakan, tapi Tuhan menopang dan menjaga alam semesta ini. Profesor Michael Barkun mengatakan alam semesta ini terjadi karena atau dirancang dan desain dengan baik. Kemudian tidak ada yang kebetulan. Nah, profesor ini mengatakan tidak ada kebetulan, no coincidence, tidak ada kebetulan. Semuanya diatur atau semuanya dirancang. Tidak ada yang disebut dengan tanpa kepastian, semuanya penuh kepastian. Jadi tidak ada yang mengatakan kira-kira atau kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan itu artinya peluang, ya probability, dan profesor ini mengatakan semuanya tidak ada seperti itu, tetapi semuanya itu dirancang karena segala sesuatu ini saling terkait. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin kita masuk di dalam perdebatan mengenai teori-teori yang disebut dengan ada 3 hal ya. Yang pertama disebut dengan conspiration theory, yang kedua disebut dengan coincidence theory, dan yang ketiga disebut dengan probability theory ya, teori peluang, teori kebetulan, dan teori konspirasi yang coba mengaitkan segala sesuatu. Namun demikian sangat pasti, sangat jelas bahwa memang tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu dirancang dan desain oleh Allah kita. Dia tidak hanya menciptakan, tapi dia juga menopang, menjaga, memelihara, dan mengatur alam semesta ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan Natal ini, dengan Natal yang kita sedang rayakan ini, maka Allah membuktikan bagi kita bahwa Allah memiliki rencana untuk menyelamatkan setiap orang, Anda secara pribadi. Dan Allah sudah melakukan itu. Ya, akan sangat berbeda dengan ajaran dan aliran lain ya yang banyak berkembang yang mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan ya, bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi dalam iman Kristiani ya, dengan hari Natal ini maka lebih pasti, penuh kepastian, yaitu bahwa Allah sudah menyelamatkan. Allah sudah menyelamatkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi itulah kepastian
bukan akan menyelamatkan ya sesuatu yang akan terjadi, tetapi sudah menyelamatkan. Allah sudah menyelamatkan ya. Eksekusi penyelamatan oleh Allah itu sudah dilakukan, dan itu dilakukan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini Anda harus percaya ya, setiap orang harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan sudah lahir ke dunia ini, dan itu dirancang jauh hari sebelumnya ya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah dirancang jauh hari sebelumnya dan diwujudkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, anak darah Maria, anak Yusuf dan Maria di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Apa itu Natal? Kembali kepada pertanyaan kita. Apa itu Natal? Natal adalah kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan bukan penuh dengan ornamen yang lain-lain ya. Kita sudah salah di dalam mengartikan Natal, bahwa Natal itu adalah party, adalah liburan, adalah pesta pora, adalah perayaan ya. Hari ini ditekankan lagi bagi kita, apa itu Natal? Seperti Injil Matius mengatakan ya, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, hal yang berikut yang perlu kita pahami yaitu apa tujuan. Tujuan utama Natal itu adalah apa ya? Di dalam ayat yang kita baca ini ya, yaitu bahwa tujuan utama dari Natal adalah penyelamatan dosa manusia. Saudara, Anda bisa saja mendefinisikan Natal sebagai salah satu proses di mana terjadi yang disebut dengan runtuhnya tembok-tembok sosial, dan kemudian inclusiveness dari Allah yang mencoba untuk yang datang untuk menjadi manusia. Ada banyak teori-teori yang berkembang mengenai mencoba memberikan makna yang lebih sosialis ya terhadap arti Natal. Mencoba menjelaskan arti Natal dari sisi-sisi dan pandangan-pandangan aliran-aliran yang ada di dunia ini. Namun demikian Bapak Ibu, saya ingin kita kembali ke Alkitab. Alkitab mengatakan apa itu Natal? Apa tujuan Natal? Tujuan Natal yang paling utama yaitu penyelamatan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Itu adalah tujuan Natal. Saya ingin membaca ayat itu kepada kita semua. Bapak Ibu, itu terambil dari perikop kita tadi, yaitu terambil dari ayatnya ke-21 ya. Ayat 21. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria dan Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Saudara, Yesus itu siapa? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Juru Selamat. Engkau akan menamakan dia Yesus karena, nah ini alasannya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini kamu harus menyelamatkan, Yusuf dan Maria harus menamakan anak itu Yesus ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan Natal. Tujuan Natal yang paling esensial, yang paling mendasar, yaitu apa? Yaitu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Saudara, bukan untuk menjadi raja ya pada zaman Yusuf dan Maria. Pada zaman itu memang orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi dalam penjajahan dan dalam penjajahan Romawi, dan mereka menginginkan supaya ada raja untuk membebaskan mereka dari keadaan sosial politik mereka. Namun demikian itu bukan tujuan Natal. Tujuan Natal adalah membebaskan umat manusia. Dikatakan umatmu ya, umat orang Yahudi pada saat itu. Menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena memang umat manusia hidup dalam dosa ya. Hidup bukan saja dalam dosa, tapi perbudakan dosa, kutukan dosa, dan akibat dari dosa itu adalah kebinasaan, adalah kematian, adalah maut yang merupakan akibat dari dosa. Saudara, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan begini, menyurat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun manusia yang benar.
Semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah menyeleweng, dan akibat dari dosa adalah maut. Ya, Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Karena dosa maka akan ada kematian, kematian pribadi, kematian kekal, apa yang disebut dengan penghukuman kekal, punishment, everlasting punishment, everlasting condemnation. Ya, akan ada penghukuman bagi setiap orang. Karena setiap orang berdosa dan tidak ada orang yang benar. Namun demikian Bapak dan Ibu, Natal itu adalah kelahiran Yesus yang mempunyai alasan untuk menyelamatkan, atau tujuan untuk menyelamatkan manusia dari kecelakaan total, dari kebinasaan total, dari kematian total. Karena tidak ada jalan lain bagi manusia untuk selamat. Saudara, kalau ada jalan lain, maka jalan itu akan ditempuh. Tetapi karena tidak ada jalan lain, maka Yesus datang ke dunia ini. Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Makanya dikatakan bahwa tujuan mengapa engkau harus menamakan dia Yesus atau Mesaya, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia ini dari dosa. Saudara sekalian, dengan Natal ya, ini menunjukkan bagaimana kasih Allah dan anugerah Allah bagi dunia ini. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah menyelamatkan manusia. Manusia yang mati karena dosa-dosa dan mendapat penghukuman total, penghukuman abadi karena dosa-dosa manusia itu, maka Allah menyelamatkan mereka. Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi kita, maka Allah menyelamatkan kita. Jadi Natal ini menunjukkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini dan bagi manusia. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan cinta Allah yang tidak tertandingi. Dan karena itu Allah mengasihi kita, Allah mengasihi manusia. Dan karena itu Yesus datang ke dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tujuan lain dari Natal, ya tujuan lain. Jadi yang tadi itu tujuan yang pertama Natal itu adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Namun demikian juga dikatakan bahwa tujuan Natal yang kedua itu yaitu bahwa Allah tinggal bersama dengan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa baca dari ayat yang ke-23 ya. Ayat 23 mengatakan begini, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kamu harus menamakan dia Yesus, dalam ayat 23 dikatakan ini adalah nubuat ya, nubuat dari Nabi Yesaya, bahwa Yesaya 7 ayat 14 ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang anak laki-laki itu akan dilahirkan dan dia akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Jadi inilah tujuan Natal yang kedua. Kalau tujuan yang pertama tadi ini semacam tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Namun tujuan yang kedua itu Allah menyertai umatnya. Saudara, tidak hanya keselamatan. Keselamatan memang diberikan Tuhan. Dan kita memahami itu bahwa keselamatan itu bukan hanya pada saat sekarang ini, tapi keselamatan abadi, keselamatan kekal. Itu yang paling penting. Tetapi tidak hanya di situ. Natal adalah proses di mana Allah datang ke dunia ini dan Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Allah tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Allah tinggal bersama-sama dengan setiap anak-anaknya, umatnya. Allah tinggal bersama-sama dengan kita, atau Allah tinggal bersama-sama dengan setiap orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi itulah Natal ya. Kembali makna Natal yang kedua atau tujuan Natal yang kedua yaitu Allah ingin hidup bersama-sama dengan manusia. Allah ingin tinggal bersama-sama dengan manusia. Allah ingin menyertai manusia. Umat yang dikasihinya, umat yang telah diselamatkan itu tidak dibiarkan, tetapi bersama-sama. Allah ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mazmur mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan dia menyertai kita 24/7, 24 jam di dalam 7 hari. Tuhan menyertai umatnya. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak terlelap ya.
Tuhan menyertai keluar masukmu, ya, dikatakan oleh Mazmur oleh pemazmur bahwa Allah menyertai keluar masukmu setiap saat. Tuhan Allah menyertai. Saudara, dalam Injil Matius dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa, ya, janji Tuhan kepada murid-muridnya termasuk kepada kita bahwa Allah menyertai, Yesus menyertai kita senantiasa, ya, mulai dari ini sampai kepada akhir zaman. Jadi itu merupakan tujuan utama Natal. Kalau tujuan pertama tadi adalah yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa, maka tujuannya yang kedua adalah menyertai, mendampingi, hidup beserta dengan manusia di dunia ini. Karena Allah tidak hanya menciptakan lalu membiarkan ciptaannya hidup di dunia ini, menjalani kehidupan sesuai dengan kekuatan dan kehendak dari setiap umatnya, bukan begitu. Tetapi Allah tidak saja menyelamatkan, tapi Allah juga menyertai setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pesan yang kedua bagi kita pada hari ini, yaitu pesan yang pertama, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Natal itu adalah kelahiran Kristus untuk menyelamatkan dunia ini, karena tidak ada cara lain untuk penyelamatan itu selain Yesus harus datang ke dunia ini. Dan itu adalah makna Natal yang utama atau tujuan Natal yang paling utama. Dan yang kedua, saudara sekalian, bahwa Allah menyertai Anda. Tidak hanya menyelamatkan Anda, tapi juga menyertai Anda. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan mungkin banyak di antara kita berpikir bagaimana kita harus menghadapi pergumulan kita di masa-masa yang akan datang, di tahun yang akan datang. Kita belum tahu apa yang terjadi di tahun 2024 dengan lingkungan yang berubah, dengan penuh ketidakpastian. Kita akan masuk dalam tahun 2024 dan banyak orang yang agak skeptis. Apa sih yang harus apa yang terjadi nanti, ya, kita masih belum mengetahui apa yang terjadi nanti. Anda mungkin juga punya masalah yang terkait dengan rumah tangga Anda, dengan masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah finansial, masalah anak-anak Anda, masalah yang terkait dengan keluarga Anda. Begitu banyak hal yang Anda hadapi, dan mungkin saja Anda merasa bahwa masih khawatir bagaimana nanti kita akan menghadapi semua masalah itu, bagaimana Anda akan menghadapi semua masalah itu di tahun yang baru nanti 2024. Saudara, pada hari ini Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi Anda dan menyelamatkan Anda, tapi Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang menyertai Anda. Jadi ini adalah pesan Natal yang paling penting bagi kita, yaitu bahwa kita mengakui Allah, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan yang kedua kita merayakan, kita menerima Yesus sebagai penyerta di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sebagai oleh-oleh, sebagai pesan terakhir bagi kita, apa itu Natal? Natal adalah perwujudan kasih Allah. Perwujudan kasih Allah atau anugerah keselamatan dari Allah yang tidak bisa disubstitusi oleh apapun, ya. Karena memang tidak ada cara lain untuk dunia ini bebas, untuk manusia ini bebas dari dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain. Karena itu hanya melalui Natal, dan itu adalah perwujudan. Jadi apa itu Natal? Wujud dari cinta kasih Allah yang diberikan kepada setiap orang. Karena itu Bapak Ibu, setiap orang harus menerima itu. Kalau Anda tidak menerima itu, maka Anda tidak menerima, tidak mengalami apa yang disebut dengan Natal secara pribadi dalam kehidupan Anda. Dan yang kedua, apa itu Natal? Natal adalah akses bagi Anda, ya, satu kesempatan, satu jalan yang terbuka bagi Anda untuk merasakan bagaimana penyertaan hidup Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mengapa? Karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan Anda. Karena itu ini adalah kesempatan bagi Anda untuk semakin merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Masuklah di dalam kehidupan Anda seterusnya. Masuklah di dalam tahun 2024 dengan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut.
Kendati kita belum tahu banyak hal yang akan terjadi, kita belum bisa prediksi sebetulnya apa yang akan terjadi pada tahun 2024 nanti. Namun demikian firman Tuhan mengatakan bahwa itulah esensi daripada Natal. Di tengah ketidakpastian itu, ya, kesulitan yang dihadapi, ketidakpastian, ya, dalam keadaan seperti itu sebetulnya itulah Natal. Karena Natal adalah penyelamatan. Dan yang kedua, Natal adalah penyertaan Allah bersama dengan umatnya. Saudara sekalian, selamat hari Natal. Tuhan berkati saudara semua. Amin.